Halo, halo. Sama gue lagi, Arifika, dosen desain. Sekarang gue mau bahas nih tentang kenapa sih udah nyelesain project tapi nggak dibayar sesuai sama yang gue tulis di situ ya. Terus ekspresi muka gue gitu dong. Kalau kata masa gue mah, itu mah bukan Bu Vika lagi bahas ini doang, emang mukanya begitu. Oke, oke. Jadi, em, sekarang ini gue bikin konten ini mau sharing tentang ini gitu ya karena gue dapat pertanyaan dari temen di YouTube yang komen tentang ini gitu. Ini tuh sebenarnya bukan terjadi di kamu doang ya gitu atau lo doang gitu. Banyak banget. Ini terjadi di banyak orang, banyak desainer gitu. Mereka udah pada nyelesain project tapi nggak dibayar. Kenapa bisa begitu? Nah, karena ya itu kalau menurut gue manajemen project desainnya itu mungkin masih kurang. Terus juga dari diri sendiri juga memang kita harus kadang-kala nih ya, kita harus tanda kutip tega gitu, Bu. Tega gini loh. Kan seringnya kan temen gitu, tolong desainin dong, gue lagi punya usaha nih, tolong desain logo gue dong gitu. Terus ini tuh nggak jelas gitu, nggak jelasnya adalah sebenarnya misunderstanding antara si tadi teman kita sama kitanya sebagai tukang desain nih atau desainer. Bagi dia, mungkin maksudnya dia adalah tolong desainin free dong, lo kan teman gue. Bagi kita, mungkin gitu, gue kan desainer ya gitu, terus lo minta tolong gue, lo maksudnya apa nih gitu, mau bayar desain gue apa enggak gitu ya, maksudnya gue yang nyampeinnya secara realistis aja, memang kan kondisinya kayak gitu. Hmm, kenapa nggak pertama, kenapa nggak padahal jurusan gue desain komunikasi visual tapi ngomong komunikasi aja susah. Kenapa sih nggak dikomunikasiin gitu? Tanya atau mungkin sambil bercanda gitu. Misal kayak, weh maksudnya apa nih gitu, weh asik atau gini. Karena itu dia kedua cara kita gitu. Cara kita kayak, weh asik dapat orderan nih misalkan kayak gitu. Pokoknya senyaman mungkin, seklik mungkin sama orang itu. Kalau orangnya itu suka bercanda, terus orang itu serius ya kita mungkin ikut serius caranya gitu. Gue sempet ya nonton tentang gimana cara kita supaya kita disenangi orang lain atau orang lain itu setuju dengan apa yang kita tawarkan atau apa yang kita ajak ke dia gitu. Caranya salah satunya adalah itu kita menyesuaikan gaya kita atau cara komunikasi kita ke orang yang lagi kita ajak komunikasi. Kalau dia orangnya suka bercanda tadi, bercandain, "Oi, asik nih gue dapat orderan," gitu. Nah, pasti kan dia juga antara eee, nggak enak atau antara ya udah, oh ya udah berarti nanti gue bayar deh gitu. Misalkan itu pertama dan kedua tadi ada cara sama tadi yang pertama tuh apaan sih? Gue jadi lupa sih, pokoknya itulah ya. Sorry, sorry. Karena banyak banget yang mau gue sampaikan di kepala, jadi gue apa ya, terlalu antusias, terlalu heboh gitu sampai lupa gitu. Intinya kayak gitu. Itu kan yang temen ya. Nah, kalau yang bukan temen, maksudnya bukan temen deket gitu, bukan sahabat. Jadi misalkan dia dari orang lain gitu, terus ini dong apa minta desain dong ke lo, gue dapat dari sini nih, katanya lo bisa misalkan kayak gitu. Apalagi itu ya temen aja kita juga ya fair-fairan aja bilang kalau kita tuh sebenarnya perlu dibayar gitu atas jasa desain kita. Apalagi orang lain langsung aja bilang kayak, "Oh gitu, desain apa?" Gitu, langsung tanya, terus ketika dia desain ini gitu, terus kalau misalkan dia nggak ada bilang tentang maksudnya menyinggung dibayar apa enggak, dari kitanya langsung, ya itu tuh dia, kita harus belajar tega gitu. Bukan belajar tegas ya, tegas. Tegas ya memang karena itu emang gimana ya, itu proyek nih gue sampai ngetok-ngetok meja loh. Jadi ini pengalaman-pengalaman gue ya, selama ini gue
akhir-akhir ini projekan gue ya goals. Goals itu maksudnya goals dalam arti dibayar, terus juga ya alhamdulillah jadi gitu. Dan kebanyakan sih gue bukan pitching ya, tapi memang one to one. Maksudnya one to one itu adalah satu 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 ke satu. Misalnya gini, ada orang minta desain ke gue, tapi ya udah langsung deal-dealan langsung, bukannya kayak pitching misalkan kayak dia minta ke gue juga, minta ke orang lain, pasti tahu ya kalau orang yang sudah berhubungan di dunia agensi, di dunia desain itu pasti udah tahu tentang pitching. Ke gue, ke orang, ke si B, si C, si D sampai Z gitu. Terus nanti yang desainnya terpaling diterima dan juga biasanya dari sisi price itu fit apa enggak gitu kan harganya itu yang menang gitu ya, yang dapat tendernya. Tapi tetap kalau kita pitching itu pasti dibayar. Makanya kalau misalkan ini nggak langsung langsung ngejumping ke pitching ya. Kalau teman-teman itu pitching itu dibayar ya teman-teman ya. Jadi jangan mau kalau misalkan diajak pitching tapi tidak dibayar, jangan, karena memang sejatinya udah kayak ini ya, gue presenter Penny Rose ya, gue nyebut nama dong, nyebut brand. Sejatinya memang uh, apa namanya, pitching dibayar, itu dibayar tapi ya tidak sebesar projectnya pastinya. Orang kalau nggak bukan nggak ngapa-ngapain mas gue, lo kan nggak ngerjain projectnya secara utuh gitu, secara overall whole, tapi lo ngerjain kayak semacam konsep, terus mungkin ada key visual gitu. Oke, balik lagi ke sini ya. Jadi itu dia, dari kitanya dulu sendiri nih harus tegas meskipun itu temen. Nah, terus kalau misalkan iya kita udah tegas, kita udah ngatain bahwa kita itu paid gitu kan, harus dibayar. Terus gimana caranya? Tanya lah, emang minta desain apa gitu kan, terus gini gini gini, terus detail tuh harus detail, oh gitu. Terus nanti biasanya dari pihak klien itu kalau misalkan dia sudah biasa, sudah profesional, sudah mengerti, pasti dia nanya rate lo berapa, terus lo bisa sanggup berapa lama, gimana term and condition atau quotation itu adalah penawaran. Lo bikin quotation deh gitu. Quotation itu nanti akan gue tunjukin ya, salah satu quotation gue yang pernah gue bikin untuk beberapa project design. Udah, oke, kalau kayak gitu secepatnya akan gue bikin. Nah, ketika dia minta kirimin quotation, biasanya dalam bentuk PDF ya, kayak dikirim gitu kan. Itu langsung lo bikin, jangan kelamaan, karena kalau lo kelamaan nanti dia bisa pindah ke lain hati. Tuh. Bikin quotation seperti apa? Nih, langsung aja. Ini tuh gue sebenarnya pengen bikin video yang langsung kelihatan gue nya gitu ya, tapi karena gue juga belum sempet dress up yang benar segala macam, udahlah ya gue bener-bener pengen nyampein ini ke teman-teman supaya segera deh lolo pada tuh tegas gitu, sama sama agak lebih ke arah profesional untuk kerjaan kalian nih. Gue gue bener-bener udah hapus lah ya. Nih, ya rap gue sebenarnya dibilang murah sih enggak juga, tapi dibilang mahal banget juga enggak ya. Pasti lo bisa lihat lah di sini. Ini adalah salah satu contoh quotation dari gue. Jadi gue tuh memang pengen bikin ini semacam kayak desain studio atau agensi gitu ya, at Freelance Indonesia, yang memang sudah apa namanya, emang suka gue pakai sini gitu. Jadi ada teman-teman gue juga di sini. Cuma kita belum jalan banget karena memang gue juga belum belum bisa menumpahkan waktu di sini gitu. Nah, biasanya quotation itu di atasnya pasti ada header. Headernya itu isinya ya tentang kita. Kalau lo sendirian ya udah tentang lo aja, nama misalkan gue kan Arifika ya, Arifika gitu. Terus misalkan kayak konsultan desain atau graphic designer atau nah, lalu habis itu ada ini nih, apa sih judulnya, ini si quotation ini apa, penawaran paket desain misalkan ini contoh ya, penawaran paket desain apa gitu. Makanya gue kasih titik-titik di sini. Ini gue bikin versi bahasa Indonesia untuk juga bagi orang-orang teman-teman viewers yang bahasa Inggrisnya belum diimprove ini, makanya gue pakai bahasa Indonesia. Halo, kliennya siapa? Misalkan itu klien gue, ya itulah itu salah satu BUMN gitu.
Berikut ini penawaran paket desain dari Advance Indonesia berdasarkan informasi yang kami dapatkan. Nah, terus jadi ada basa-basinya dulu ya di sini ya gitu. Jangan langsung harga 12 juta gitu, 15 juta, nggak langsung gitu. Ada ininya dulu, intronya dulu. Lalu ini, gue biasanya sih ada nih ya, ada features and cost. Jadi ini ada featuresnya apa aja sih? Pakai poin-poin biar gampang langsung ke item-itemnya, desainnya, desain presentasi. Waktu itu mereka minta desain presentasi, minta desain flyer, dan juga video tutorial. Nih, 3 poin ini yang kelihatan di sini paling kiri. Nah, lalu nih breakdown of items. Jadi, kalau menurut gue gitu ya, setiap item-item itu memang harus jelas ada di quotation ini. Sorry, gue tuh hampir kadang nyebutnya kenapa gue sering mikir mau ngomong quotation karena ada quotation, ada invoice. Itu gue kadang-kadang suka apa ya, karena itu relate jadi suka kayak takut kebalik gitu. Oke, quotation. Breakdown of items. Jadi harus jelas nih dalam satu item ini tuh apa aja sih didapat dari desain materi presentasi, ada teks, ada foto, ilustrasi utama yang telah disediakan. Terus di sini kalau desain presentasi itu mintanya PowerPoint dan juga bisa dan juga dalam bentuk PDF ya. Minta sekitar 25 slide halaman, sini ditulis langsung gitu kan. Terus desain flyer untuk satu muka untuk email blast. Terus video tutorial, jadi termasuk pembuatan storyboard, opening bumpernya juga ini yang simple ya, karena sebelum quotation ini gue buat, kan gue ngobrol dulu sama klien, jadi dia memang juga gak minta yang macam-macam aneh-aneh, voice over, aset grafis termasuk TVS tertentu. Di sini gue kasih nama tertentu ya, karena maksudnya di sini tuh yang gue kasih itu adalah yang memang gue bisa dapat dari Adobe. Karena gue Adobe-nya memang original. Jadi misalnya kayak Adobe Font, terus kayak free illustration-nya di sana, asset background tertentu semua. Nah, terus nih gue ngasih tambahan nih detailed description. Jadi desain dibuat dengan original software Adobe CC 2021. Jadi ya tadi yang gue bilang ini ya teman-teman, ini tuh penting ya menurut gue ya. Pentingnya adalah kita itu kan pengen dianggap profesional, maka ya kita harus ya profesional. Profesional itu juga yes, iya meskipun kita nggak profesional gitu ya, kita kan emang nggak boleh pakai software bajakan kan ya, makanya gue pakai software Adobe yang asli, yang CC. Termasuk penambahan aset grafis penghias maksud aset grafis penghias itu kayak graphic style atau kayak ornamen-ornamen gitulah ya dari Adobe Stock. Jadi Adobe itu punya stok kan. Ini gue bukannya lagi endorse Adobe ya, tapi iya karena itu software desain yang pada umumnya dipakai sama para desainer, sama pasti pada lo pada juga pakai. Jadi ya gue ceritain aja di sini loh bahwa quotation gue itu sampai kayak begini tuh dimasukin, dan aset typeface dari Adobe Font. Terus di sini juga ditulis maksimal 2 kali revisi. Final artworks diberikan dalam berbagai format. Nih di sini juga ada ya, pengerjaan final artworks itu tidak termasuk pengerjaan revisi. Wih, gue kurang huruf E nih di sini. Maksimal 7 hari sejak project disepakati. Ini tuh bisa adjustable ya, sebenarnya semuanya bisa adjustable, tapi ini gue waktu itu karena kliennya minta cepet, jadi gue bisanya bisa sampai seminggu ya, tapi ya lo minta cepet tapi bisa ya seminggu paling lama lah gitu ini. Lalu waktu pengerjaan untuk proses revisi tergantung skala kerumitannya. Jadi ya bisa sehari, 2 hari, atau bahkan seminggu tergantung revisinya apa. Kalau minor revision, revisinya kecil ya mungkin gue bisa aja sehari gitu atau 2 hari. Tapi kalau major revision berubah total bisa seminggu 2 minggu. Sampai additional fee if any. Jadi revisi tadi udah gue sampaikan bahwa maksimal 2. Kalau misalkan nambah akan ada tambahan biaya. Nah, terus gue kasih langsung cost-nya di sini. Ini area kosong yang lain ya. Terus di sini langsung gue tulis biar langsung kelihatan bahwa ini semua tuh 8 juta, tapi biasa nih ada bintang kecil di sini, bintang kecil, ada penjelasannya di bawahnya. Nah, itu. Jadi nih perlu gue bacain nggak ya? Sedikit deh ya gue bahas. Jadi
Total biaya di atas nggak termasuk printing, third party artworks, kayak misalkan mungkin gue ngambil di stok foto gitu kan, di Shutter misalkan. Terus licensing itu termasuk, dan vendor charge. Misalkan kalau tadi ya mau dicetak atau apa ya itu nggak termasuk harga gue yang 8 juta. Total biaya ini untuk penawaran paket keseluruhan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Nah, pengerjaannya maksimal seminggu. Ya udah, ini untuk penawaran paketnya untuk segitu. Kalau misalkan mau revisi, klien revisi lagi gitu ya, tambahan waktu dan revisi lagi yaitu nambah cost. Terus juga gue pasti selalu minta 50% total biaya dilakukan di awal. Jadi sebelum gue kerja itu klien harus bayar DP dulu 50%. Di sini gue udah sampaikan di sini ya. Dan ketika nanti gue ngirim quotation ini ke klien juga, kan dia kan pasti baca ya gitu, baca pasti dia dari biasa sih dari klien ya langsung ya, oh oke, apa namanya, gue transfer kemana nih untuk DP, mereka pasti gitu biasanya kalau mereka profesional. Tapi kalau misalkan mereka ya udah kerjain ya gitu, terus dia nggak belum mau DP gitu ya, kita jangan ngerjain dulu. Jadi kita langsung tembak aja dengan cara yang apa namanya, patut gitu, proper. Itu emang harus begitu, karena ya gini loh, sering banget tadi gue di awal udah bilang kalau kita diminta ngerjain desain sama siapapun itu, terus nanti ketika udah selesai terus nggak dibayar, terus ya dia mungkin nggak pakai ya, tapi kan maksudnya kita kan udah ngerjain ya gitu, sayang juga kita udah ngeluangin waktu, tenaga, bayar softwarenya. Makanya menurut gue segala sesuatunya memang harus ditulis di sini. Ya udah nanti ini akan dipatuhi sih. Oh iya, dan ini nggak akan selalu melulu tentang kita ya, bahwa lu DP ya klien ya 50%, lo nanti dapet ini. Maksudnya ada nih di sini gue tulis pengerjaan desain yang melebihi deadline yang disepakati, maka klien bisa mendapatkan potongan harga sebesar 10% dari total biaya keseluruhan. Ini bisa ditambahkan ke quotation lo supaya juga untuk lebih membuat mereka trusted ke lo, bahwa oh iya nih orang ini apa namanya, apa, tepat waktu misalkan seperti itu. Terus additional fees-nya apa aja lo kasih tahu aja, misalkan tambahan revisi, ada tambahan item desain itu nanti diomongin lagi gitu kan. Oke, terus langsung penutupnya. Penutupnya sebenarnya sih adalah ya apa gitu, tapi kalau gue langsung aja select add file gitu. Oke ya semuanya, semoga setelah gue kasih contoh ini yang punya gue gitu ya, ini akhirnya ini kan sebenarnya kan rahasia dapur ya gitu. Cuma kan emang gue nggak ngasih contoh yang pakai kliennya siapa, tapi ini tuh berharga gitu. Jadi jangan sia-siakan apa yang udah gue share ini ke kalian. Jadi tolong kalian jalankan, dan itu tadi lo harus tegas bilang bahwa lo itu harus dibayar ya. Oke, sampai jumpa semuanya. Revika dosen desain, nantikan lagi sharing-sharing dari gue yang sepengalaman gue dan sepengetahuan gue sebagai dosen desain, konsultan desain, terus apalagi ya gue pernah jadi apa, juri, pernah jadi narasumber, udah macam-macam ya, serabutan. Bye.